Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu dari Himpunan Mahasiswa atau Pemuda Lampung Selatan. Di sini saya sudah hadir langsung ketuanya ya, yaitu Deki Febriansyah. Nah, Mas Deki ini merupakan ketua dari Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan. Benar ya, Mas? Benar. Nah, dan hari ini Tribuners, kita akan berbincang seputar dengan Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan ini, dan sesuai dengan tema kita yaitu peran pemuda dalam membangun desa. Kira-kira seperti apakah perannya? Nah, Tribuners, jangan lupa saksikan tayangan kita ini dari awal sampai dengan akhir. Selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan menemani Tribuners di rumah semua, tentunya dengan Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan di sini. Oke, Deki mungkin bisa perkenalkan diri dulu di rumah dengan Tribuners, dan sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Sebelumnya mungkin perkenalan dari nama Mbak ya, biar teman-teman atau penonton di rumah bisa kenal. Nama saya Deki Febriansyah, kalau di kampus dan teman-teman biasa manggil Deki, Mbak. Oke. Sekarang ini kesibukannya dia masih kuliah, masih semester akhir, bentar lagi insya Allah sidang, kemudian selesai lah tahun ini insya Allah. Kemudian saya juga aktif di berbagai organisasi, baik di komunitas, organisasi eksternal, dan organisasi primordial, semacam organisasi kedaerahan Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan ini. Oke, dan salah satunya menjabat sebagai ketua umum ya di Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan ini. Nah, di Himpunan Mahasiswa ini, Deki, mungkin kita akan membahas ke yang pertama. Jadi bisa jelasin nggak Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan ini himpunan yang seperti apa dan bagaimana gitu? Oke. Jadi kalau Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan ini, Mbak, dia organisasi yang terbilang cukup tua ya di Lampung Selatan, karena memang dia berdiri itu tahun atau tanggal 3 Maret tahun 2000. Oh, tahun 2000. Berarti 2000. Udah lama ya. Jadi sudah saya ini periode kesekian. Dia pendirinya itu memang rata-rata dari abang-abang kita yang kuliah di Universitas Lampung. Karena dulu mungkin tahun 9998 dulu, kalau bicara soal sejarah, Mbak ya. Dulu pendirinya itu ada 3. Yang pertama itu Bang Ketut, kemudian ada Bang Tarmizi dan Bang Rudi Hartono. Beliau itu semua mahasiswa alumni mahasiswa Universitas Lampung, dan juga ada satu itu dari IAIN dulu, karena belum ini. Jadi dia memang organisasi Himals ini, Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan ini, dia mencangkup semua mahasiswa Lampung Selatan yang mencari kuliah di Bandar Lampung, kuliah di Padang, kuliah di Jawa, dan sebagainya macamnya itulah. Kemudian berhimpun di Lampung Selatan untuk coba-coba membangun, dan apa yang kemudian didapat dari berbagai kampus se-Indonesia ini yang bisa kita kontribusikan untuk daerah Lampung Selatan. Oh gitu. Nah, tapi kalau untuk Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan yang Deki arungi ini per kampus atau di cabang Lampung ini gitu, yang ada di Lampung ini? Iya, kalau untuk sekarang anggota-anggotanya gitu. Sentralnya itu di Kalianda. Sentralnya masih di Kalianda. Cuman kan ini ada karena saya sudah kurang lebih setahun ini ada wacana bahwa kemudian kita harus buat semacam komisariat atau cabang di kampus-kampus. Jadi nanti di Bandar Lampung dia mungkin skupnya daerah nanti dibuat Himals Komisariat Bandar Lampung, atau nanti kemudian Himals cabang atau Komisariat Banten dan lain sebagainya. Karena hari ini, Mbak, anggota-anggota Himals itu dia variatif, berbagai kampus itu ada. Yang sudah tergabung itu ada yang dari Padang, ada yang dari Banten, Palembang, ada yang dari itu universitas di seluruhnya ya, tapi Indonesia, terhimpun di Lampung Selatan itu. Kalau yang sekarang ini dia khusus untuk mahasiswa UIN sajakah atau dari semua juga? Dari semua. Oh, dari semua. Dari semua. Berarti jadi, secara garis besarnya menyeluruh ya? Menyeluruh. Dia siapapun yang penting dia mahasiswa kemudian berdomisili Lampung Selatan, dia mempunyai hak untuk bisa menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan. Nah, berarti kalau untuk total dari anggotanya udah berapa tuh? Kalau yang terdata ini baru sekitar 200 sampai dengan 300. 200 sampai 300. Oke, itu udah lumayan cukup banyak ya Tribuners. Dan kalau untuk struktur organisasinya sendiri itu terdiri dari apa aja biasanya susunannya? Kalau susunannya itu dia ya seperti biasa Mbak ya, ada KSD, Ketua Sekretaris dan Bendahara.
itu ada beberapa biro-biro atau badan-badan, ada biro internal, biro eksternal, biro penelitian dan pengembangan, biro kesehatan, kemudian ada biro advokasi dan pendampingan masyarakat, dan juga yang terakhir itu bidang olahraga. Oh, jadi ada bidang olahraganya juga ya? Pemudaan olahraga dan budaya. Oke. Karena fokusnya kita banyak sih Mbak. Kita ini kan semua mahasiswa Lampung Selatan ini kan basicnya kan dari masing-masing kapasitas keilmuan masing-masing, jurusan masing-masing. Itu ada yang dari kesehatan, coba kita fasilitasi dengan bidang-bidang kesehatan, yang dari pendidikan kita fasilitasi dengan bidang pendidikan gitu, dan yang lain seterusnya. Iya benar-benar. Nah kalau untuk yang memang benar-benar difokuskan gitu bidangnya ada nggak atau semua terfokus? Kalau hari ini Mbak ya, saya sudah berjalan hampir 1 tahun ini, yang saya fokuskan itu soal kemudian aspek budaya, kemudian aspek pendidikan, dan juga aspek sosial. Saya selama menjabat sebagai ini sering sentral gerakan itu lebih kepada pendidikan, karena memang kita sadari secara bersama bahwa selama pandemi ini pendidikan di Lampung Selatan khususnya umumnya di Indonesia itu mengalami kemerosotan, mulai dari degradasi moral, kemudian degradasi pengetahuan itu sangat miris. Maka kemudian kami di Himal itu coba konsentrasinya di ranah pendidikan. Apalagi saya punya adik, saya punya ponakan, itu sering ibu-ibu atau mbak-mbak itu sering mengeluhkan itu. Ya benar-benar. Apalagi untuk biasanya kan untuk kita yang teman-teman masih di wilayah dan daerah itu semangat berpendidikan, apalagi semangat untuk melanjutkannya itu masih kurang. Makanya butuh ada semangat dari teman-teman juga, khususnya himpunan-himpunan seperti ini itu untuk membangkitkan semangatnya Tribuners. Jadi sebenarnya memang belajar dari hal kecil ya, nggak harus kita turun tangan untuk membantu secara finansial, tapi dengan kita memberikan sosialisasi dan pembukaan, terkhususnya untuk para orang tua juga diberikan pengetahuan bahwasanya pendidikan itu penting gitu untuk anak-anaknya, itu perlu banget ya Tribuners. Nah selain dari pendidikan tadi fokusnya ke kebudayaan ya tadi Adna. Kalau kebudayaan ini fokusnya ngapain tuh kegiatannya? Kalau saya itu Mbak, dia membuat semacam tagline pemuda sadar budaya. Oke, pemuda sadar budaya. Jadi karena saya ini orang pribumi, orang Lampung asli, dan kemudian saya mempunyai tanggung jawab khusus bahwa kemudian budaya Lampung Selatan, budaya Sebatin maupun Pepadun yang ada di Lampung ini harus kemudian diserap dan masuk ke kepala masing-masing semua pemuda-pemuda itu. Karena hari ini saya rasakan sendiri Mbak, bahwa saya dan teman-teman saya di Lampung Selatan, pemuda-pemuda itu masih minim soal informasi budaya yang ada di Lampung. Ini sudah saya tracking dan sudah saya coba masuk ke semua pemuda-pemuda, bincang ngomongin soal budaya. Kapasitas kita masih kurang, karena yang pertama, kita di Lampung Selatan ini nggak pernah membukukan namanya budaya yang ada di Lampung ini. Dia hanya sebatas informasi dari orang tua ke anak, kemudian ketua dari adat, kakek ke gitu-gitu adik, doang dari ya. ketua adat ke ini. Nah itu yang kemudian belum. Nah maka saya, karena fokus wilayah saya itu di Lampung Selatan, kemarin saya sudah menyambangi 5 marga yang ada di Lampung Selatan. 5 marga yang ada di Lampung Selatan. Saya sudah sowan, sudah izin, pamit ke Pengiran. Kalau di Sebatin itu kan yang di marga itu yang tertinggi Pengiran. Dari marga marga Keratuan Menangsi, kemudian marga Legun, marga Raja Basa, marga Dantaran, dan marga Ketibung. Jadi kalau di Kalianda Lampung Selatan itu ada 5 marga yang memangku adat ya. Nah, kalau tagline saya itu Mbak, soal kemudian pemuda sadar budaya itu penting, bahwa kita selaku warga Lampung yang menetap di Lampung Selatan, menetap di Lampung ya harus paham dan harus melestarikan adat dan istiadat budaya yang ada di Lampung. Apalagi kan udah banyak western dan campur tangan budaya lain gitu ya, jadi takutnya mereka kayak lebih nyaman dengan budaya lain, jadi budaya sendiri malah lebih terlupakan gitu kan ya. Nah apa yang kamu lakukan untuk tagline ini bisa terlaksana gitu, karena kan namanya membangkitkan semangat pemuda ya, apalagi pemuda gitu kan ya, seperti kita ini yang masih gencar-gencarnya untuk
mengikuti budaya luar gitu. Iya. Apa yang kamu lakukan? Jadi saya sembari silaturahmi ke marga-marga itu saya mengulik informasi-informasi yang kemudian saya dapat dari pemangku-pemangku adat, dari para pengiran, dan juga saya alhamdulillah sudah sampai ketemu pada Puniakan Dalom Edward Saperno. Saya sudah sempat ngobrol dengan beliau dan beliau siap mensupport bahwa saya dengan tim saya itu siap. Informasi yang saya dapat dari 5 marga, yang saya dapat dari berbagai macam tokoh budaya itu coba saya ingin bukukan dalam sebuah buku yang kemudian buku itu bisa dikonsumsi oleh sekolah-sekolah dan lain-lain gitu. Bisa diedarkan gitu ya, jadi anak-anak juga kan jadi Iya. tahu gitu ya, belajar Dan budayanya. harapan saya buku itu nanti bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan, Mbak. Oh iya, oke. Nah, Karena kan kita juga SD kalau nggak salah ada loh pelajaran bahasa Lampung. iya, Tapi cuman sebatas kagangan, aksara Lampung iya, dan juga betul. sejarah sejarah Lampung secara menyeluruh ya. Nggak yang apa namanya terlalu spesifikasi Iya. ke adat kita Benar, gitu benar. ya gitu. Sedangkan kalau bicara soal budaya itu mulai dari pengejongan tempat duduk itu kan nggak boleh sembarang. Kemudian dari kebung, dari kenapa kok Sebatin pakai siger yang tujuh, kenapa Pepadun 9 itu kan ada gitu. maknanya masing-masing gitu, Mak. Dan itu menjadi penting karena bagi saya ternyata budaya Lampung itu dalam, Mbak. Dalam. Dia sampai ke tauhid, dia sampai ke ini, ternyata nenek moyang dan leluhur kita dulu canggih gitu. Benar. Dan itu Dan kalau nggak disadari dan tersampaikan informasi itu nanti semakin kesini karena era globalisasi sudah semakin ini ketinggalan dan ya akhir-akhirnya nanti jadinya dilupakan Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya kalau berbicara sebenarnya kalau untuk semua suku itu kaya ya, bagus, betul, beragam. betul. Apalagi untuk daerah Lampung Iya. ini, apalagi Lampung kita kan banyak ada jenisnya pepadun, Iya, Sebatin pepadun, dan segala macam. Itu aja saya aja kadang ketuker gitu ya. Mana yang pepadun, mana yang Sebatin gitu. Karena mungkin kurangnya pengetahuan itu tadi ya Tribuners. Iya. Nah, dan juga kita tuh kadang dapat informasi yang informatif tuh dari ya benar kata dek kita di kayak cuman dari orang ke orang ke orang, Iya. yang mana informasi itu bisa berubah-ubah Iya. gitu kan, nggak ada buku yang memang benar-benar mempatenkan bahwasanya nih dari sini gitu. Jadi ini salah satu pencetus dan juga salah satu hal yang bagus dan kegiatan yang bagus banget sih kalau untuk pemuda, dan mudah-mudahan mungkin ini nggak hanya ada di Lampung Selatan aja tapi bisa ada di apa namanya seluruh kabupaten ya yang ada di Lampung ini gitu untuk bisa mencetuskan pemuda sadar budaya ini Tribuners. Nah selain dari itu tadi ada apa lagi? Ada Yang satu lagi? pendidikan, terus Pendidikan, ada budaya. ruang dialog atau ruang diskusi, dan yang terakhir itu fokusnya di sosial. Sosial. Kalau sosial ngapain tuh? Kalau sosial itu kami udah beberapa kali tuh dia kayak semacam santunan-santunan. Dia ini agak apa? Dulu itu berjalan, cuman ketika saya aktif di Bandar Lampung gitu, dia agak nggak berjalan. Dia dulu ada yang namanya Jumat Berkah. Oke. Jadi setiap pengurus itu setiap hari Jumat kita himpun dana-dana apa sokongan atau kemudian bahasanya sedekah lah dari pengurus itu, nanti kita salurkan ke orang yang membutuhkan gitu, dan itu terjadwal setiap rutin setiap hari Jumat sekali. Nah kemudian kalau di ranah advokasi tadi Mbak, advokasi dan lain semacamnya, kami di Sekret Himal dulu pernah membuat posko pengaduan. Oh gitu. Dulu kami sempat mengadvokasi soal masalah yang dulu jadi isu nasional itu pembakaran Polsek Candipuro. Itu. Dulu saya dengan tim-tim advokasi itu sempat menetap seminggu di Candipuro untuk kemudian coba, itu kan masalah yang runyam, mulai dari polisi yang kemudian tidak mau disalahkan, kemudian masyarakat juga nggak mau disalahkan, karena memang pada saat itu Mbak, apa kejahatan semacam curanmor itu sudah nggak ada. Meningkat sekali ya. Takut-takutnya sampai ke rumah nodong, minta motor, kan ini kan sudah menjadi bahaya gitu. Nah di sisi apa masyarakat, orang-orang yang kemudian datang nyamperin polisi dan membakar itu dianggap sebagai pahlawan. Karena mereka masyarakat yang kemudian demo dan kemudian menanyakan apa sikap masyarakat ini, sehingga kemudian hal-hal yang sifatnya membakar itu kan tidak bisa kita benarkan. Cuman kan
ketika masyarakat dengan adanya peristiwa itu akhirnya polisi tegas untuk menindak orang-orang atau pelaku-pelaku curanmor tadi. Nah, di sisi masyarakat dianggap pahlawan, nah kemudian di sisi polisi dikriminalisasi. Nah, kemarin itu tidak titik temu. Saya di sana itu sudah komunikasi dengan para tokoh adat, tokoh agama untuk menyelesaikan persoalan itu, dan alhamdulillah sekarang sudah ditangguhkan gitu. Jadi itu kasusnya seperti apa tuh kelanjutannya? Kemarin Tetap komunikasi terakhir itu di penjara kan yang bakar? Iya, dia tetap dihukum, ditangguhkan, cuman dia diserahkan kepada kami, nganter sampai ke kuasa hukum, karena kan di Himal sendiri itu belum ada profesional untuk ke sana gitu, Mbak. Jadi cuma sebatas pendampingan. Kalau sekarang udah pindah ya polseknya ya, dan sekarang udah direnovasi atau udah ada pindah itu ya. Dan bekas polseknya itu jadi apa sekarang? Sekarang ini saya semenjak ini terakhir itu konfirmasi, saya belum pernah main lagi ke Candipuro, Mbak. Itu memang satu kasus yang heboh ya, cukup heboh ya Tribuners. Iya. Oke, mungkin masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang peran pemuda dalam membangun desa ini tadi. Nah, pemuda tuh banyak sekali yang namanya ada sebagian yang memang berkuliah ke kota seperti Deki mungkin ya gitu, dan masuk ke dalam suatu himpunan dan juga organisasi. Lalu apa sih yang bisa diberikan pemuda itu untuk desa ini tadi gitu? Karena kalau kita sebagai mahasiswa ini kan mempunyai tanggung jawab besar. Kalau di kita mahasiswa itu ada yang namanya mahasiswa dan tanggung jawab sosial, Mbak. Dia mahasiswa sebagai agen perubahan, mahasiswa sebagai agen of change, mahasiswa sebagai iron stock. Itu kan menjadi penting ketika kita menyandang gelar mahasiswa, mempunyai tanggung jawab sosial semacam itu. Namun kenyataan ini, Mbak, banyak mahasiswa itu ketika pulang ke desa itu bingung mau ngapain. Yang pertama mungkin beliau sudah lama menimba ilmu di luar, jadi ketika balik ke rumah itu kaku. Sedangkan ketika kita balik ke kampung, yang kita lawan itu soal kemudian pola pikir masyarakat itu yang masih kolot menurut saya itu, masih kolot. Jadi dengan role budaya perkawanan dan yang ada di desa itu, teman-teman itu pemuda-pemuda desa itu lebih ke suka nongkrong ke gang-gang, nongkrong ke gardu dan lain-lain hal yang semacam itu kan. Maka peran mahasiswa di sana sangat penting untuk kemudian mampu mengedukasi teman-teman, mengedukasi masyarakat bahwa pola pikir masyarakat itu harus dicerdaskan melalui pola-pola yang kemudian dikonsep secara bersama, mulai dari pendidikan, kemudian pendekatan ke pemuda-pemuda dan lain-lain itu menjadi penting menurut saya. Maka yang paling penting dan yang paling bisa dilakukan itu soal kemudian kontribusi yang kita dapat. Kita ini kan jauh-jauh kuliah di sana sini kan, pada akhirnya ya paling minim itu membangun daerah kita masing-masing gitu. Karena Lampung Selatan ini termasuk daerah yang tua juga, Mbak. Tua. Pesawaran, Pringsewu, kemudian Tanggamus itu kan pecahan dari Lampung Selatan. Nah, ini kemudian menjadi miris kalau kemudian Lampung Selatan kalah maju dengan kabupaten-kabupaten itu. Iya. Jadi selain sosialisasi tentang peningkatan pendidikan, ada nggak yang dilakukan lagi gitu terkait mungkin pembangunan yang ada, karena kan potensi Lampung Selatan banyak ya, betul, apalagi bagus-bagus, mulai dari alamnya, dari lautnya, betul. Wisatanya gitu. Nah, peran pemuda ada nggak yang ke sana? Jadi karena dengan kondisi mahasiswa yang seperti itu, Mbak, dengan kondisi mahasiswa yang hari ini menurutku agak mengurangi agak kurang, kemudian banyak yang apatis terhadap lingkungan dan kondisi sosial. Maka kemarin itu ini sudah saya wacanakan dan sudah saya obrolkan ke teman-teman pengurus. Insya Allah tahun-tahun depan itu tahun depan atau akhir tahun ini bisa tersenggala sekolah kader desa itu. Kenapa? Sekolah kader desa. Sekolah kader desa. Jadi dia bisa pelatihan atau sekolah nanti. Dia itu ada 5 muatan materi yang akan kemudian disampaikan oleh apa yang menurut saya orang-orang yang pas untuk menyampaikan materi-materi itu. Dia mulai dari membaca potensi desa materinya itu, kemudian dia ada
pengorganisiran masyarakat desa, kemudian ada membedah anggaran desa, kemudian peran mahasiswa atau pemuda dalam membangun desa, dan ada 4 materi itu yang kemudian menjadi menurutku penting untuk disampaikan ke pemuda-pemuda itu, bahwa kita sebagai mahasiswa ini punya peran dan tugas untuk paling minim itu di desa masing-masing. Karena menurutku apalagi program pemerintah hari ini kan dia termasuk perhatian terhadap desa itu lumayan, ada berapa miliar itu yang per desa itu dapat dana dari pusat. Lebih Dan dari itu kalau 1 nggak miliar. kalau nggak dikawal oleh pemuda ya takutnya disalahgunakan oleh pemerintah desa. Nah itu sasarannya dan yang akan menjadi Ya. mentor itu nanti siapa? Sasarannya itu dia tentu pemuda-pemuda desa yang terwakili oleh Karang Taruna Desa, Mbak. Kemudian Kalau Karang Tarunanya ada yang nggak aktif, nah itu gimana tuh? kita ambil dari anggota-anggota Himal. Karena kan anggota-anggota Himal hampir di semua kecamatan itu tersebar, Mbak. Dari semua kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Mentornya dari situ. Terus sasarannya pemuda-pemuda desa itu Iya, melalui Karang Taruna. melalui Karang Taruna itu tadi gitu ya. Oke. Iya, kebiasaan. Dan itu memang udah disepakati dengan aparat Sudah. desa dan lain sebagainya sudah. Kalau saya dengan aparat desa itu wacana itu sudah saya obrolkan dengan Kepala Desa Sumur Kumbang di Kalianda dan Padang di Desa Penengahan Desa Padang. Oke. Nah kalau dalam agenda dekat ini ada nggak atau dalam Iya. kurun waktu tahun ini atau tahun depan yang akan dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan? Ini kita akan ngadain meet up dan sarasehan bareng pendiri Himal atau alumni Himal. Alumni Hima Iya. gitu. Oke. Berarti memang yang kalau sudah alumninya sih banyak ya, banyak banget mungkin ya. Makanya kan hampir seluruh tersebar gitu. Tapi yang 300 sampai dengan 200 itu yang memang masih berstatus sebagai mahasiswa gitu. Oke. Berarti dalam waktu dekat akan ada agenda yaitu kumpul dan sarasehan bersama dengan alumni gitu ya. Nah, sampai masa sudah periode keberapa tahun ini menjabat? 1 tahun. 2 tahun di periode. Memang periode berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun, oke. Dalam waktu periode 1 tahun inilah ya, ada nggak sih kesulitan dalam mengkoordinir Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan ini? Ada banyak sih Mbak tantangannya. Kalau saya membaca di Lampung Selatan itu kenapa kok nggak maju-maju, yang pertama menurutku kurang ruang dialog atau ruang diskusi, Mbak. Gitu. Tapi kan Lampung Selatan sudah cukup lumayan kalau menurut saya. Masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang. Oke. Saya Dari segi apa? macam-macam, Mbak. Dari kalau saya membaca itu ya semua kompleks masalahnya itu, mulai dari birokrasi yang menurutku perlu banyak dikritisi, kemudian pengelolaan karena kan di Lampung Selatan itu sumber daya wisatanya kan tinggi. Tinggi banget. Kemudian di sana ada pelabuhan, di sana Pantai-pantai ya. pantai-pantai, di sana ada bandara. Itu kan kaya. Nah, cuman kan masih banyak di desa Kuala, yang desa mana itu di daerah Ketapang, itu pendidikannya masih minim. Terus kemarin itu terakhir kami ngadain Himas Mengabdi untuk Negeri itu di desa Padang, itu di atas gunung sana dia, Mak. Selama 2 minggu juga kemarin itu. Dan Cuman itu kalau masih kurang. kesulitan di internal itu ada, Mak. Yang pertama kan Himal ini kan dia menghimpun dari semua latar belakang organisasi. Semua organisasi eksternal dia tergabung dalam sana. Nah, ini kan menjadi sulit menurutku karena juga Mengumpulkan pikiran orang yang berbeda gitu ya. Betul, Mbak. Kemudian yang hari ini terjadi, mahasiswa itu budaya mahasiswa semacam membaca, kemudian menulis dan berdiskusi itu sudah semakin tergerus oleh arus zaman yang sudah modern. Mahasiswa sekarang sudah sering-sering main medsos, scroll TikTok dan lain-lain sebagainya, itu kan kemudian tidak membunuh waktu dengan hal-hal yang produktif menurutku, Mbak. Oke. Jadi memang pasti ada aja ya kesulitannya internal maupun eksternal gitu ya yang dihadapi oleh
Diki sendiri. Oke Diki, mungkin boleh kasih closing statement terakhir untuk Tribuners di rumah terkait dengan himpunan mahasiswa dan juga pesan-pesannya. Oke. Kalau menurutku pemuda itu harus berperan, jangan kemudian baperan, karena hari ini banyak sekali pemuda hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk daerahnya masing-masing. Karena apalagi kita sebagai mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan perubahan paling minim untuk diri kita pribadi dan lingkungan sekitar. Jadi lakukan yang paling mungkin bisa dilakukan, jangan kemudian sok berat gitu Mbak. Itu ini apa-apa sok berat, ini sok berat, akhirnya nggak jalan. Belum dijalanin gitu ya. Cuman sok berat, cuman mentok di kepala. Nah maka pemuda itu berperan bukan baperan. Oke, jadi pemuda itu harus berperan bukan baperan, dan pemuda itu harus sadar budaya ya. Oke, terima kasih banyak Diki sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke studio Tribun Lampung, dan juga terima kasih sekali untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kampus dari awal sampai dengan akhir, dan mudah-mudahan Bincang Kampus kita hari ini terkait dengan Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan bisa membuka wawasan dan juga edukasi untuk kita semua terhadap pemuda itu harus sadar budaya dan juga harus berperan bukan baperan. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menonton. Terima kasih juga Diki ya dari Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.